Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pagi ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Tekan sekali lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, kami membuang segala keangkuhan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan memulai hari kami bersama-Mu Yesus. Naikkan pujian ini kembali sama-sama mengatakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu bersembah. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Katakan sekali, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Sembah-Mu Tuhan, Allah yang perkasa,
Allah yang hebat. Ku berterima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagiku Tuhan. Hari ini Bapa, biarlah hidupku menyenangkan-Mu, Ya Shaddai Tuhan. Allah yang besar, Allah yang mulia Bapa, syukur padamu. Shalom Bapak Shalom Tuhan, senang bisa berjumpa pada pagi hari ini. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh datang kepada Tuhan. Itu semua adalah anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami naikkan ucapan syukur berterima kasih atas segala berkat anugerah yang Kau limpahkan dalam istirahat kami, ya Tuhan. Kami boleh bangun pada pagi hari ini, itu semua adalah anugerah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ya sebentar ya Tuhan, kami akan masuk dalam renungan pagi. Mari Roh Kudus, Kau urapi kami, biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Islam Tuhan, hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mengapa kita harus bersandar pada anugerah Allah? Mari kita baca firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara dalam Tuhan, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kata anugerah. Itu sebabnya Paulus berkata, dahulu kami masuk dalam hitungan yang sama sebagai orang-orang yang hidup di dalam daging. Orang-orang yang sudah sepantasnya untuk dihukum. Orang-orang yang sudah sepantasnya menjalani kebinasaan di dalam dagingnya. Tetapi syukur kepada Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kebaikan-Nya,
Kristus diberikan pada kita. Kristus curahkan darahnya bagi kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Alkitab juga berkata itu bukan hasil jeripayamu dan bukan hasil usahamu. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri dan berkata, aku layak menerima mujizat, aku layak untuk disembuhkan, aku layak diselamatkan. Tetapi setiap kita akan tunduk dan berkata, aku disembuhkan dan diselamatkan oleh karena anugerahnya. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10, karena ini kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, kata anugerah itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bersandar pada anugerahnya, sebab firman Tuhan dengan jelas Allah mau kita hidup di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, ada 4 hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, kami dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara dalam Tuhan, kita tidak memiliki harapan di dalam kebenaran kita sendiri. Tetapi puji syukur kepada Tuhan karena Allah yang begitu baik, Allah yang begitu kaya akan rahmat-Nya, sehingga karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita, saudara dalam Tuhan. Kebenaran kita, kesalehan kita, kebaikan kita adalah seperti kain kotor ya di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Yesaya 64 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus tetap bersandar kepada anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita mengandalkan kebenaran kita sendiri atau kebaikan kita sendiri, maka yang kita jumpai hanyalah kemunafikan. Ingatlah bahwa yang menyelamatkan kita bukanlah kebaikan kita sendiri, tetapi oleh karena anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudara dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Saudara dalam Tuhan, yang kedua, karena hanya anugerah yang memungkinkan kita selamat, dan anugerah itu merupakan satu paket yang lengkap, saudara dalam Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam ayat 5 sampai dengan ayat ke-7, maka ada 3 hal yang menghubungkan dengan keselamatan kita, saudara dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa kita diselamatkan dan dihidupkan, artinya hidup yang dimerdekakan
dan menerima kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita percaya kita hidup di dalam Tuhan sampai saat ini itu bukannya karena kekuatan kita, bukannya hebat kita, bukannya karena pintarnya kita di dalam Tuhan. Kita boleh hidup saat ini karena anugerahnya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari bacaan kita di dalam Tuhan bahwa di dalam Dia kita dijamin, ya, dijamin akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, di dalam Tuhan, jika kekristenan kita belum meyakini bahwa kita nanti kelak mati akan masuk dalam sorga, mulai hari ini kita harus yakin bahwa di dalam Kristus ada kepastian melalui darahnya yang telah tercurah di kayu salib. Dia telah menebus dosa-dosa kita, dan kita harus yakin bahwa kelak kita dipanggil pulang, bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita dijamin akan masuk dalam kerajaan sorga. Kemudian yang keempat, di dalam Tuhan, kita dijamin untuk hidup di dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan katakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ayat yang ke-8. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi di dalam Tuhan kita harus yakin bahwa kita hidup kita dijamin di dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berbicara kepada kita di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah memberikan kita kasih karunia yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia telah lahir bagi kita dan telah mati dan bangkit bagi kita. Oleh sebab itu, saudara dalam Tuhan, mari kita tetap bersandar pada anugerahnya yang Tuhan berikan kepada kita hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, kami naikkan ucapan syukur berterima kasih oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan nafas kehidupan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan, kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua itu seizin daripada rencana dalam kehidupan-Mu. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus Engkau berikan kami kekuatan untuk kami tetap bersandar pada anugerah Allah. Karena kita percaya anugerah Allah adalah berkat yang melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus Engkau meteraikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur. Kami berdoa. Amin.